teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oke, di video kali ini aku mau ceritain pengalaman aku setelah aku pakai KB IUD nih. By the way, buat teman-teman yang kemarin-kemarin nanya gitu kan, waktu itu aku kan gak KB, aku KB alami-alami aja lah ya. Bisa dibilang keluar di luar, bisa dibilang kayak main kalau pas nggak subur gitu ya, pakai KB kalender lah ya, pokoknya yang no hormon, nggak pakai KB suntik, nggak pakai KB susuk dan lain sebagainya, pokoknya KB alami gitu ya. Kalau memang kalian itu kayak takut hamil, ya mending KB aja deh ya, KB pakai kondom ataupun pakai suntik 1 bulan atau 3 bulan atau spiral tuh ya, atau susuk. Nah kan bisa tuh macem-macem ya. KB sendiri ya, maksudnya yang tanpa hormon itu tuh kadang kayak kita nggak bisa ngendaliin gitu ya, kan namanya juga hasrat, namanya juga kepengen tuh, kadang suka gimana ya, suka kadang tidak terbendung dan kayak nggak kekontrol gitu kan, jadi kayak ada rasa was-wasnya gitu kan, hamil nggak gitu. Itu yang aku rasain waktu itu sih ya. Tapi sekarang aku udah rundingan sama pasangan aku dan ternyata fix aku dibolehin buat KB, makanya aku pakai KB yang itu. Nah kalau ditanya prosesnya kayak gimana, prosesnya ngeri sih ya kalau aku bilang, ya bukan nakut-nakutin gitu, karena bener kalau aku sih ngerasanya kemarin waktu pas dipasang alatnya tuh bener-bener kayak sakit cuy gitu kan, karena kan dibuka, dimasukin alat, terus kayak dimasukin gitulah pokoknya, jadi kayak perutnya tuh kayak rasanya kayak agak kram, terus kayak nyeri gitulah pokoknya, tapi nggak lama, cuman sebentar gitu. Dan kalau di aku kemarin itu proses yang menurut aku paling lama tuh ngebuka rahimnya gitu, ngebuka mulut itunya gitu ya, karena punya aku tuh masih sempit banget gitu ya. Terus habis itu kayak gimana ya, kayak bener-bener bener-bener nggak terlubrikasi dengan baik gitu ya, jadi kayak susah banget gitu, sampai 2 bidan yang nanganin tuh sampai ayo mbak relax kayak gitu, sampai aku ya ampun kayak gini banget ya gitu, aku udah relax loh bu gitu kan, ayo nggak apa-apa, sampai udah dipasang dikasih gel, terus dikasih pelumas segala macam, itu tetap kayak susah gitu. Udah gitu ternyata teman-teman, untuk kalian-kalian yang mau pakai KB IUD itu nggak sembarangan gitu. Nah jadi nggak sembarangan gitu ya, karena ada perempuan-perempuan yang memang dia nggak bisa dipasang KB IUD ternyata gitu ya, jadi kayak harus diperiksa dulu sebelum pasang tuh ya, harus diperiksa dulu ini minimal panjang pokoknya kalau nggak salah kemarin ya aku dengarnya tuh kayak minimal panjang rahimnya ya, kalau nggak salah tuh kayak 6 gitu kan, punya aku tuh 8 gitu ya, jadi kayak wah bagus nih gitu kan. Terus habis itu posisinya juga kan ada, ternyata rahim tuh ada posisinya tuh kayak ada di atas terus kayak sejajar gitu kan. Nah punya aku tuh kemarin agak susah nyariin mulutnya gitu, karena dia posisinya di atas gitu, dan kebetulan alhamdulillah punya aku walaupun kayak susah gitu tapi tetap bisa terpasang dengan baik, nggak geser, nggak goyang, nggak apa-apa gitu ya. Kan tadi nggak semua perempuan itu bisa pakai KB IUD ya, karena ya tadi itu gitu, kalau nggak memenuhi syarat ya dia nggak bisa gitu kan, harus melalui pemeriksaan dulu. Dan katanya itu tuh cewek-cewek yang habis operasi sesar itu tuh jarang gitu yang berhasil buat pasang IUD gitu, karena kemungkinan geser, terus kayak turun gitu loh, bukan jatuh, kayak turun gitu, itu sih kata bidannya gitu. Soalnya kemarin waktu pas dia mau meriksa gitu kan, ngelihat bekas luka sesar aku tuh, nah terus itu kata bidannya, oh mbaknya sesar ya, katanya. Iya. Oh aduh bisa nggak ya gitu, aku takutnya nggak bisa, soalnya kebanyakan perempuan-perempuan yang sesar itu dia kalau dipasang IUD tuh nggak bisa, gagal gitu loh, entah itu kayak geser atau turun atau gimana gitulah. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba dulu gitu kata bidannya. Dan ternyata alhamdulillah sukses, walaupun melalui proses yang panjang. Kalau menurut aku yaitu salah satunya proses yang panjang tuh ngebuka itunya gitu, karena sumpah sempit banget. Ini bukan aku ngada-ngada, ini beneran kata bidannya gitu kan, karena ya gimana lah ya, kita kan sebagai perempuan pengennya kasih selalu yang terbaik sama laki-laki kalau dikasih sempit terus kan mantul kan nih. Makanya buat perempuan-perempuan jangan
jangan mentang-mentang kalian udah turun mesin, udah punya anak jadi males gitu ya, jangan kayak gitu. Pokoknya nomor satu harus puasin pasangan kita ya. Nah terus setelah dipasang ya udah gitu, jadi kayak ada momen yang bener-bener kayak ngebuat aku kaget banget, sumpah demi apa aja, ketika udah pas nih, udah pas, jadi kayak seolah-olah kayak dikunci gitu kan, terus habis itu tuh kayak tiba-tiba ada alat masuk langsung nembak ces gitu, jadi kayak aku tuh sampai kaget gitu loh, sampai gitu kan, sampai kaget gitu. Terus kata bidannya, kaget ya, sakit ya, iya, jadi kayak gimana ya, kayak di perut tuh kayak senep gitu loh, kalau kata orang Jawa apa ya, pokoknya kayak nggak enak banget gitu lah, dan kayak kram sumpah, jadi kayak perutnya tuh kayak kalau misalnya kita mau melahirin tuh kayak kontraksi gitu loh bun, nah jadi kayak gitulah. Tapi overall sih nggak sakit yang banget, cuman kayak gitu. Mungkin kalau yang lahiran normal ya, itu dia lebih enak sih masangnya, karena kan dia udah ada jalannya gitu loh. Maksudnya gimana sih, kayak udah bener-bener ada ngebukanya gitulah. Tapi kalau yang sesar kan dia bener-bener nggak lewat jalan lahir kan. Jadi kan jalan lahirnya masih bener-bener belum pernah dipakai buat kepala bayi gitu. Jadi kayak harus gitulah pokoknya ya. Jadi itu pengalaman aku pakai KB spiral ya. Nah, menurut aku sih sakit ya. Nah, waktu itu kan aku juga sharing tuh sama bidannya terkait yang tadi itu nggak bisa masuk gitu, susah masuknya beneran aja gitu. Jadi kayak membutuhkan proses yang lama gitu kan. Bidannya kan jadi kepo kan. Kamu berarti selama ini kalau main sama suami kamu kayak gini juga gitu kan, langsungan kan. Terus aku bilang, iya bu gitu, jadi kayak susah gitu loh, itu kenapa ya gitu, padahal kayak biasanya kayak juga udah licin, udah becek banget lah, tapi kok kenapa kayak gitu juga, itu kenapa ya gitu. Nah kata bidannya, enggak, mungkin mindsetnya aja, mungkin karena karena ada sesuatu hal yang kamu pikirin atau apa, relax aja gitu. Terus kan aku kan sempat kepikiran tuh, apa karena ada rambutnya ya, maksudnya kan rambut itu kalau misalnya dianya panjang itu kan kayak kalau misalnya kegesek-gesek tuh jadi kayak ngebuat lecet kan gitu, apalagi kalau daerah sebelah situ itu kan kayak sensitif banget gitu, kayak butuh bener-bener perawatannya tuh ekstra gitu ya. Terus kata bidannya, ya mungkin bisa jadi gitu, tapi ya apa sih, pokoknya harus harus bener-bener ini aja, pemanasannya ditingkatin lagi ya supaya bener-bener enak gitu ya. Tapi kamu hebat loh, digituin coba sama bidannya, tapi kamu hebat loh, kamu udah anak satu tapi tetap bagus banget gitu kan. Ini dimasukin alat kayak gini aja susah, gimana pakai itu gitu kan. Gini, jadi setelah kemarin itu udah selesai dipasang tuh ya, itu tuh dikasih wanti-wanti sama sama bidannya gitu, bilang katanya, Mbak ini nanti jangan dipakai dulu ya, ya pokoknya kamu nanti bisa makainya tuh sebulan dulu lah baru bisa dipakai lagi. Buset, dalam hati aku, sebulan disuruh libur, mana bisa gitu kan, hitungan hari aja aku nggak bisa, gimana sebulan, aduh puyengnya kayak apa. Aku kan langsung mikir kayak gitu, cuman kan malu ya di depan bidan, ya cuman aku iyain lah, oh iya bu gitu kan, dengan polosnya gitu kan. Cuman aku langsung dari pulang situ aku kepikiran, terus kan aku bilang sama pasangan aku kan gitu, ini nanti nggak boleh buat main dulu loh sebulan. Dianya langsung kaget kan, sebulan gitu kan. Pertamanya sih dia, ya udahlah dicoba gitu kan, dicoba pokoknya kayak sehari 2 hari 3 hari it's okay lah ya. Nah terus waktu pas sekitaran mau seminggu lah ya, nggak tahan lah ya, namanya juga kebutuhan ya, jadi kan kayak nggak tahan gitu. Terus aku bilang, gimana ya, kata suami aku, ya gimana lah, tapi ya gimana gitu kan, mau gimana gitu kan ya, bingung kan. Akhirnya ya udahlah, terpaksa main kan. Nah terus tapi mainnya pelan-pelan, kayak nyoba ada yang aneh atau enggak gitu kan, pelan-pelan lah pokoknya. Jadi singkat cerita itu aku ya main karena udah nggak ketahan lah ya, jadi yaudahlah main aja, tapi sekali aja gitu, nggak sering-sering gitu kan, cuman buat mengobati rasa kepengen aja gitu. Nah waktu pas main ya, itu tuh aku kan tanya, soalnya katanya itu kalau misalnya pakai KB IUD itu dia kayak ada yang ganjel, ada yang nyucuk gitu kan di tempat si lakinya gitu. Aku tanya, gimana? Kok nggak kerasa
ya biasa aja gitu, cuman memang ada kayak benang-benang kakunya gitu, tapi ya nggak ngeganggu lah gitu kan. Nah terus aku kan kepikiran tuh, maksudnya kayak bidannya kan bilang kalau sebulan dulu baru bisa dipakai kan. Nah terus aku kepikiran nih, karena kan aku belum ada sebulan, bahkan seminggu aja tuh kurang sedikit gitu kan, itu udah dipakai gitu kan. Itu aku kayak khawatir, aduh bakalan terjadi apa-apa nggak ya gitu kan. Akhirnya dengan malu-malu aku beraniin lah ngecek bidannya gitu kan, ngomong kalau ini gimana ya bu, papa apa nggak papa ya, soalnya udah dipakai gitu-gitu kan. Terus akhirnya kata bidannya ketawa kan, iyalah mbak aku juga ngerti katanya gitu, mana ada sih yang laki-laki tahan sampai sebulan gitu kan. Akhirnya ya tapi kalau kamunya nggak ngerasa ada yang aneh gitu ya, itu ya insya Allah nggak apa-apa, tapi lebih baiknya kamu konsulin aja deh. Kan itu kan aku disuruh konsul lagi ya, maksudnya kayak seminggu setelah pasang itu kan aku disuruh konsul tuh ke bidan yang masangin aku. Nah aku konsul lagi ke sana dan ternyata bagus, nggak ada yang geser, nggak ada yang mundur, nggak ada yang maju, pokoknya bagus. Dan aku ditanya lagi tuh sama bidannya kan aku waktu itu ada 2 bidan yang masangin. Nah kalau yang aku chat itu sama bidan yang sama bidan satunya, dan waktu pas aku kontrol sama bidan satunya lagi yang beda, yang nggak aku chat, yang nggak chattingan sama aku. Terus dia tanya dong, mbak ini udah dipakai gitu kan. Aku bilang hehe udah bu gitu, abis nggak bisa nahan, ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Langsung aku seneng banget tau, maksudnya kayak lega gitu ya, takutnya kan kenapa-kenapa gitu, tapi setelah dicek itu beres semua ya udah gitu kan. Yang aku takutin selama ini sama pasangan aku tuh kayak terjadi gitu kan ya. Waktu pas awal-awal aku pasang itu tuh nggak sama sekali nggak ngeganggu gitu, tapi semakin kesini ya minggu-minggu terakhir ataupun kayak beberapa seminggu atau 2 minggu terakhir lah, itu kayak ngeganggu banget gitu. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya lagi dipakai main tuh jadi kayak tiba-tiba langsung pasangan aku tuh kayak kesakitan gitu, tiba-tiba kayak nabrak sesuatu, bener-bener ibaratnya kayak ini nih IUD-nya ya, jadi kayak ketabrak gitu loh. Nah ketabrak kayak gitu loh, jadi dianya sampai gitu, sampai aduh, sampai kayak trauma gitu, jadi langsung lemes gitulah batangnya. Nah terus pokoknya sekali 2 kali dia kayak gitu terus kan, jadi kayak mengurangi hasrat dan juga kayak takut ya, maksudnya kayak ih kok ini ngeganggu banget sih, ya udah deh periksa lagi aja sana gitu kan. Akhirnya beberapa hari yang lalu kemarin aku sempetin diri aku buat periksa lagi ke bidan yang aku ajak chattingan itu, dan diperiksa, dibuka lagi tuh ya. Aduh aku udah trauma banget sih sama inspekulo itu, cuman ya mau gimana lagi gitu kan ya. Ya udahlah terpaksa dibuka lagi dengan penuh kesabaran ya. Akhirnya ya udah gitu kan, akhirnya pas dicek benangnya pas kok, nggak kepanjangan, nggak kedalaman, nggak geser, nggak apa gitu. Cuman memang agak ke tengah sih, jadi nanti kalau pas lagi mens itu kayak kita masukin jari kita pelan-pelan tapi dibersihin dulu kata bidannya, terus habis itu digeserin sedikit gitu loh, jadi biar nggak pas di depannya banget gitu, jadi kayak digeserin dikit aja gitu. Atau kalau misalnya mau main itu permainan tangan dulu sambil dicek gitu posisinya tuh dia di depan banget apa enggak. Kalau misalnya di depan banget agak digeser. Nah kayak gitu tuh solusinya. Ya memang semuanya beresiko sih ya, semuanya tuh beresiko gitu, jadi mau pakai KB apapun itu pasti ada resikonya, pasti ada plus minusnya gitu ya. Jadi yang aku rasain sih itu, cuman nggak ngeganggu banget sih ya. Nah terus kan aku nanya tuh, maksudnya kayak setelah aku pasang KB IUD kok kayak aku jadi agak ngeflek, terus kayak habis main tuh kayak ngeflek, terus kayak rasanya di perut tuh kok kayak senep banget, nggak enak banget di perut gitu kan ya. Terus aku tanya sama bidan, kata bidan nggak apa-apa, itu memang efek sampingnya gitu. Jadi kayak ibarat kata ada sesuatu barang asing yang dipasang di dalam itu kita ya, itu jadi kayak ya namanya juga barang asing kan pasti kayak ngebuat kita tuh gimana gitu ya. Apalagi kalau misalnya mainnya yang dalam banget, itu kan jadi kayak
gimana gitu ya, jadi kayak ngebuat rasanya kayak gimana gitu, tapi ya tetap enak, cuman ya kayak gitu pokoknya ya adalah gitu. Cuman yang aku rasain tuh ngeflagnya nggak berkepanjangan gitu, paling cuman sehari 2 hari udah gitu. Ngeflagnya juga nggak banyak kok, paling cuman 1 titik 2 titik gitu aja gitu, jadi nggak yang ngeflag berhari-hari tuh enggak gitu, cuman kayak gitu aja. Tapi kata bidannya wajar kok ya. Oke, dan selanjutnya itu untuk harga ya. Kemarin aku pasang yang harga 500.000, itu yang jangka waktu 5 tahun, dan itu yang non hormonal. Ternyata tuh ada yang hormonal dan ada yang non hormonal gitu katanya, walaupun IUD juga gitu. Dan aku kemarin masang yang non hormonal, yang jangka 5 tahun. Untuk harganya sih sebenarnya kalau kalau kata aku ya, itu juga kayak tergantung sih ya, tergantung daerah, tergantung tempat ya, mungkin bisa beda-beda gitu. Soalnya aku tanya di tempat ibuku tuh ya, di Mesuji Raya tuh dia sekitar 300 ribuan gitu pasang IUD tuh, dan di tempatnya kembaran aku di Lampung Timur juga sekitaran itu gitu kan ya. Tapi kenapa aku pasang tuh harga 500.000 gitu, aku juga nggak ngerti. Cuman katanya sih apa namanya, itu tiap masing-masing daerah beda gitu. Cuman ya itu tadi gitu, yang penting kita komunikasi sama bidannya gitu. Dan aku tuh kemarin ditawarinya 2 sih memang, yang 500.000 ataupun yang 900.000 atau 1 juta gitu ya. Jadi kalau yang 500 itu yang biasa katanya, terus kalau yang 900.000 apa 1 juta ya lupa aku, pokoknya kisaran 900 atau 1 juta itu dia yang bagus katanya. Terus aku bilang kan, bedanya apa sih Bu kalau yang biasa sama yang bagus? Ya sama aja sih sebenarnya gitu kan, gitu, cuman mungkin jangka waktunya aja gitu kan. Ya udahlah aku bilang, ya udahlah aku pasang yang biasa aja dulu gitu kan. Ya udah deh aku pasang yang biasa. Nah oke, sampai sini. Jadi teman-teman ya bun, jangan takut buat KB ya. Kalau misalnya kalian tuh benar-benar pengen merencanakan kehamilan kalian, ya udah jangan takut buat KB daripada kalian keteteran sendiri ya. Apapun KB-nya itu pasti ada plus minusnya. Jadi sebelum kalian itu KB, jadi kalian harus tahu, pahami dulu efek samping ataupun kelebihan dan kekurangannya ya. Itu aja sharing dari aku, semoga membantu. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.